Kalian pernah dengar cerita yang kayaknya mustahil banget nggak sih? Hari ini kita bakal bahas soal seorang anak ajaib dari Indonesia yang benar-benar ngeguncang dunia musik dengan bakatnya yang jujur aja di luar nalar. Ini dia kisah Joey Alexander. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang anak yang belajar main musik sendirian bisa ngalahin 200 musisi profesional? Ini kan kayak melawan semua logika soal latihan dan pengalaman bertahun-tahun. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Perjalanan kita ini dimulai di sebuah kota yang lebih terkenal sama pantainya yang indah, bukan panggung jazznya. Oke, kenalin. Ini dia jagoan kita, Joey Alexander. Lahir di Denpasar, Bali. Siapa sangka, dari sinilah sebuah legenda musik modern diam-diam mulai terbentuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila dari ceritanya. Gimana semua ini berawal? Lupakan soal sekolah musik mahal atau guru privat terkenal. Perjalanan Joey itu dimulai dari tempat yang paling sederhana, yaitu di rumah. Coba bayangin deh, di umur 7 tahun, pas anak-anak lain lagi asyik main, Joey dapat hadiah dari orang tuanya. Bukan piano grand loh ya, cuma sebuah keyboard mini. Siapa coba yang nyangka, hadiah sederhana ini bakal ngubah hidupnya selamanya. Dan ini dia kuncinya. Ini yang bikin ceritanya luar biasa. Joey itu belajar murni otodidak. Nggak ada guru, nggak ada les musik. Dia cuma ngandelin kupingnya. Dengerin melodi, terus langsung dimainin lagi pakai intuisinya sendiri. Ini bener-bener bakat alam yang langka banget. Coba deh lihat timelinenya. Gila, perkembangannya cepet banget. Dari dapat keyboard di umur 7 tahun, cuma butuh 3 tahun buat dia siap tanding di panggung internasional pas umurnya 10 tahun. 3 tahun loh, itu kecepatan belajar yang nggak masuk akal. Oke, dari yang jago di rumah, Joey mulai berani nih keluar kandang buat ikut kompetisi beneran. Dan disinilah ceritanya makin seru. Tapi pertanyaannya kan, emang bisa ya anak kecil yang belajar sendiri ngelawan musisi-musisi jagoan dari seluruh dunia? Jadi anak ajaib di kota sendiri sih satu hal, tapi ini kan beda level. Ingat ya, umurnya baru 10 tahun. Di umur segini, dia terbang ke Odessa, Ukraina buat ikut kontes improvisasi jazz internasional. Coba bayangin deh, anak sekecil itu belum juga remaja udah ada di panggung segede itu. Dan lawannya bukan anak-anak seumurannya loh. Dia harus ngadepin 200 musisi jazz profesional, orang-orang dewasa yang udah puluhan tahun ngasah skill mereka. Dan mereka ini datang dari mana-mana loh. Dari 17 negara berbeda loh. Ini bukan lomba tingkat kecamatan ya. Ini panggung dunia, tempat semua jagoan jazz ngumpul. Dan hasilnya, Joey Alexander, anak umur 10 tahun dari Bali yang belajar sendiri, ngalahin mereka semua. Dia juaranya. Menang di Ukraina itu ternyata baru pemanasan. Namanya langsung dikenal di seluruh dunia, dan panggung yang lebih gede lagi udah nungguin dia, dunia rekaman profesional. Jadi di tahun 2015, Joey akhirnya rilis album debutnya. Judulnya My Favorite Things. Album ini direkam di bawah label Motema Music yang ada di New York, pusatnya dunia jazz. Ini adalah tiket emas dia buat diakui di seluruh dunia. Terus, apa sih yang bikin album ini istimewa banget? Joey tuh nggak cuma mainin ulang lagu-lagu jazz klasik. Dia kayak ngebongkar lagu itu, terus dirakit lagi pakai gayanya sendiri. Jadi dia bukan niru, tapi seolah-olah ngobrol sama para legenda jazz lewat pianonya. Dan puncaknya, ini dia, nominasi Grammy Award. Bukan nominasi biasa loh ya, tapi buat kategori yang paling disegani sama para musisi, solo jazz improvisasi terbaik. Di umur segitu, dia udah dianggap setara sama para maestro sejati. Cerita Joey Alexander ini lebih dari sekedar kisah anak ajaib loh. Kisahnya ini bikin kita mikir, jenius kayak gini tuh datangnya dari mana sih? Nah, jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Bakat luar biasa itu anugerah dari lahir atau hasil tempaan? Mungkin cerita Joey Alexander ini nggak ngasih jawaban pasti ya, tapi ceritanya nunjukin ke kita semua keajaiban yang bisa terjadi kalau bakat yang luar biasa ketemu sama kesempatan. Hasilnya, musik yang melampaui batas usia dan logika.